Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan, maupun hingga sampai ke Papua, ataupun di mana saja berada, semoga kalian diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik teman-teman semua, pada kali ini jumpa lagi dengan channel sederhana saya ini. Pada kali ini kita akan menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa itu akun belajar ID ya. Nah, akun belajar ID ini diluncurkan sudah kurang lebih 2 tahun ya, dari 2021 awal dulu hingga sekarang. Nah, jadi banyak juga ternyata di antara teman-teman pendidik, guru khususnya yang masih belum tahu ya atau belum mengaktifkan akun belajar ID-nya. Baik, untuk membahas lebih jauh kita bahas pada kali ini ya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan dashboard aktivasi akun pembelajaran yang ada di daerah, khususnya di daerah kita di Kalimantan Tengah ya. Di Kalimantan Tengah itu secara umum posisi skornya adalah baru sekitar 14,66% yang sudah mengaktifkan akun pembelajaran ID. Artinya masih ada 75% lebih yang masih belum diaktifkan oleh ibu bapak guru ya, baik yang ada di satuan pendidikan jenjang SMA, SMP ataupun SD. Bahkan TK juga sekarang sudah diaktifkan ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi yang sudah mengaktifasi akun itu sekitar 60.761 orang dari sekitar yang terdaftar di Dapodik itu 672.023 orang. Nah, kemudian jumlah akun pembelajarannya sekitar 406.442 orang. Nah, ini ya posisi kita di Kalimantan Tengah itu hanya sekitar 14,66%. Nah, dari 14,66% ini yang tertinggi mengaktifasinya yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya, selamat ya Kota Waringin Barat, tolong dipertahankan prestasinya. Kemudian menyusul Kabupaten Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Seruyan, Pulang Pisau, dan Sukamara. Nah, selain 6 besar ini, yang lainnya masih di urutan dari bawah. Ya, kita berharap teman-teman di sekolah proaktif untuk mengaktifkan akun belajar ID-nya. Kalau ada kendala, silakan hubungi dinas atau sahabat rumah belajar, duta rumah belajar, kapten atau komunitas kapten yang ada di wilayah masing-masing ya. Saya yakin mereka semua akan dengan senang hati membantu ibu bapak. Baik, kita lanjut teman-teman. Bagaimana penggunaan akun pembelajaran ya. Jadi di masa pandemi sekarang ini memaksa kita mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan pembelajaran tatap maya atau jarak jauh ya. Nah, salah satu fasilitas yang mendukung untuk pembelajaran jarak jauh itu yaitu kita harus memiliki satu akun. Akun yang di sini yang telah diterbitkan pemerintah namanya akun pembelajaran atau belajar ID. Nah, apa itu akun pembelajaran? Akun pembelajaran itu adalah akun elektronik yang domainnya adalah belajar ID yang diterbitkan oleh Kemdikbud dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik ya. Nah, jadi yang mendapatkan akun pembelajaran itu ada siswa, ada guru, ada tenaga kependidikan, pengawas sekolah, atau orang dinas juga ya. Kemudian teman-teman,
Tentunya pembuatan akun itu juga punya tujuan ya. Di sini ada dua ya tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dari rumah di masa pandemi. Nah, jadi walaupun kalau pada saatnya nanti pandemi akan berakhir, ya kita harapkan Bapak Ibu, teman-teman semua tetap menggunakan akun Belajar ID ini ya. Kemudian selanjutnya adalah mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan. Mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan TIK. Ya, jadi ini untuk membantu guru, yang di atas ini untuk membantu siswa atau orang tua juga ya. Itu pada intinya. Kemudian siapa sih sasaran akun pembelajaran tadi? Yaitu meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, ini lebih rincinya ya Ibu Bapak. Untuk peserta didik yaitu jenjang SD dan program paket A yaitu pada kelas 5 dan 6, yang SMP dan atau program paket B pada kelas 7 sampai 9, jadi semua kelas. Begitu juga dengan SMA, semua kelas sampai tingkatan 12. SMK juga sama ya, sampai tingkatan 13, SLB kelas 5 sampai kelas 12. Nah, jadi ini adalah sasaran pengguna akun pembelajaran ID untuk jenjang siswa atau klasifikasi siswa. Kemudian pendidik, di sini ada pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah dan operator. Jadi kepala sekolah di sini dimasukkan dalam klasifikasi sebagai tenaga kependidikan ya. Nah, makanya pada PPG dalam jabatan tahun 2002 ini, kepala sekolah itu tidak masuk ke dalam sasaran PPG ya, karena dianggap sebagai tenaga kependidikan. Ya. Kemudian teman-teman kita lanjut. Nah, ini mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Yang pertama adalah akun pembelajaran ini otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran Google Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan untuk publik. Ya jelas ya, karena pemerintah kita telah bekerja sama dengan raksasa Google ya. Kan kita tahu bersama Google memiliki server yang luas dan juga banyak fitur di dalamnya ya, seperti ada Google Doc, Google Sheet dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya alias gratis. Kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran Google Suite for Education bebas biaya. Sistem Google mampu mengolah atau mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Ya, memang Google selama ini kita lihat memang sangat mumpuni ya dalam mengelola puluhan juta akun dengan keamanan yang tinggi. Kemudian yang kelima, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemdikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar sistem Google ya. Jadi ini akun pembelajarannya kalau bisa diilustrasikan, bisa mengakses semua aplikasi yang ada di Kemdikbud ya, apakah itu rumah belajar, kelas maya, bank soal atau SIM PKB yang 1 tahun berjalan ini sudah dijadikan salah satu akun untuk bisa membuka SIM PKB ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu pada tanggal 12 Maret nanti harus semua sudah, paling lambat semua guru sudah menautkan akun Belajar ID-nya ke dalam akun SIM PKB masing-masing. Kemudian akun pembelajaran juga bisa untuk mengakses Google Classroom, Gmail dan lain-lain, dan juga aplikasi lainnya. Misalkan Quizizz, Bajakah ya, seperti Bajakah punya provinsi Kalimantan Tengah itu ya. Jadi kita bisa login masuk menggunakan akun Belajar ID. Kita bisa dapatkan fasilitas bahan ajar di sana dan juga ruang kelas ya, semacam LMS, nanti bisa menghubungi adminnya. Dan juga akun pembelajaran kita bisa digunakan untuk aplikasi yang lainnya. Baik teman-teman, kita lanjut. Jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran, email,
kemudian penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring baik sinkronus maupun asinkronus ya, dan rumah belajar. Nah, itu jenis aplikasinya ya teman-teman. Nah, lanjut kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Nah, ini ada step by step ya. Jadi yang pertama itu adalah operator sekolah. Operator sekolah ini memang berperan cukup penting ya untuk kemajuan sekolah ya. Dan juga tugasnya cukup berat. Biasanya malah berlapis-lapis ya. Ada operator dapodik, operator yang lainnya. Nah, operator masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id ya. Nah, masuknya menggunakan apa? Menggunakan akun, username dan password dapodik. Nah, melalui laman situs ini pd.data.kemdikbud ya. Kemudian setelah masuk, operator memilih tombol unduh ya untuk mengunduh dokumen CSP yang berisi daftar, user ID dan akses masuk password akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian setelah didapatkan file tersebut, akun tersebut, maka didistribusikan kepada setiap pengguna di satuan pendidikannya. Dibagikan kepada guru ya, atau kepada pengguna yang ada di sekolah tersebut. Kemudian setelah mendapatkan akun pembelajaran, maka masing-masing personal, baik itu guru atau murid atau yang lainnya yang mendapatkan akun dari operator tadi, dapat menggunakan user ID dan password dengan mengaktifasinya login terlebih dahulu di laman mail.google.kemdikbud. mail.google.com ya. Jadi seperti menggunakan Gmail biasa ya. Nanti dia akan ada notifikasinya ya, yaitu menyetujui syarat dan ketentuan akun pembelajaran. Nah, setelah itu silahkan diganti password akun pembelajarannya. Nah, passwordnya Bapak Ibu teman-teman jangan lupa untuk di screenshot atau dicatat ya. Dicatat di buku atau di handphone atau di manapun yang menurut Bapak Ibu bisa ingat ya. Kalaupun nanti lupa, maka bisa direset sama operator sekolah, karena adminnya ini biasanya nyantol di operator sekolah atau kepala sekolah yang sudah didaftarkan di dapodik ya. Kalau adminnya lupa, nah bahaya juga kalau adminnya lupa ya. Mau tidak mau nanti harus menghubungi kapten atau ko-kapten untuk komunitas belajar ID di wilayahnya masing-masing, atau ke unit layanan teknis ULT 177 di Kemdikbud. Tapi itu prosesnya memakan waktu yang cukup tidak sebentar ya. Baik, kita lanjut teman-teman. Bagaimana cara unduh akun pembelajaran? Kita lihat yang pertama tadi ya, kita klik di browser kita pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian langkah kedua, nah kita masukkan login dengan username dan password yang ada ya, melalui dapodik, punya dapodik kita masuk username-nya apa, passwordnya apa. Nah selanjutnya cara kita masuk di dashboard pd.data.kemdikbud ya. Nah di sebelah kanan di tengah ini ada tulisan unduh akun. Nah Bapak Ibu operator bisa mengunduh di sini ya. D33 ini kita unduh, nanti akan berupa CSV filenya ya. Nah jadi Excel ya, jadi ada 3 akun admin, akun data akun pendidik, dan data akun PTK ya. Nah ini namanya, kemudian ini username-nya, dan ini passwordnya. Nanti Bapak Ibu bisa aktifasi sendiri. Caranya seperti ini ya, kita sign in dulu ke Google atau Gmail ya. Kita masukkan username-nya, kemudian masukkan passwordnya. Lanjut. Nah setelah itu kita diberikan syarat dan ketentuan yang berlaku apa ya, ini ya kita setujui. Baru
Langkah selanjutnya kita mengubah password yang tadi ya dengan password yang mungkin kita lebih ingat yang mana ya, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang terakhir kita buka Gmailnya, emailnya ternyata berhasil ya. Berhasil dengan catatan seperti ini sudah berubah ya, ada di sini tulisan Google ya. Ya. Baik. Baik teman-teman, lanjutnya penggunaan akun personal bersifat opsional ya. Penggunaan akun pembelajaran bersifat opsional. Baik, dalam hal akun pembelajaran yang tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sama sekali tidak pernah disentuh ya, dicuekin sampai tanggal 30 Juli 2021, maka akun tersebut otomatis akan dinonaktifkan ya. Tetapi Kemendikbud menyarankan kepada pengguna akun pembelajaran agar mengaktifkannya ya. Karena apa? Karena akun pembelajaran menjadi salah satu jalur resmi komunikasi resmi Kemendikbud ke pendidik dan peserta didik, dan juga untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud dan materi atau informasi Kemendikbud, misalkan bantuan asesmen nasional, bantuan pemerintah, itu akan dikirimkan melalui informasinya melalui akun email pembelajaran. Baik teman-teman, berbicara mengenai keamanan akun pembelajaran ya, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku bahwa memberikan perlindungan kerahasiaan data, informasi atau dokumen aktivitas akun pembelajaran atau kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen aktivasi akun pembelajaran. Jadi pihak Kemendikbud melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan kementerian lembaga terkait. Insya Allah aman ya. Baik teman-teman semua, selanjutnya adalah cara aktivasi akun pembelajaran. Teman-teman bisa klik di link yang berikut ini ya. Nanti munculnya seperti ini. Nah, ada 12 pintu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang pertama ada cara aktivasi akun. Tinggal kita klik saja di sini caranya bagaimana. Kemudian tutorial cara mengakses PD data Kemendikbudnya bagaimana, akun tidak lengkap itu bagaimana, kemudian akun ada, password tidak ada itu bagaimana. Di sini masing-masing sudah dijelaskan tutorial atau caranya. Ini adalah rangkuman pertanyaan dan juga jawabannya ya teman-teman, bisa dieksplor, dipelajari sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, akun Belajar ID juga bisa kita gunakan untuk login ke portal Rumah Belajar. Apa sih Rumah Belajar? Rumah Belajar itu adalah laman resmi dari Kemdikbud juga yang berisi tentang bahan ajar ya, bahan ajar, bank soal dan lain-lain. Termasuk di situ ada kelas maya, ada bank soal, dan ada komunitas guru ya yang bisa berbagi. Ada video, ada audio, dan juga ada gambar atau teks terkait dengan pembelajaran yang bisa Bapak Ibu jadikan salah satu referensi dalam mendukung pembelajaran di kelas ya. Jadi bisa masukkan akun Belajar ID-nya dan passwordnya ya, kemudian klik aja masuk, pasti akan masuk. Saya sudah coba dan masuk ya. Nah, kemudian ini teman-teman jangan lupa juga akun Belajar ID adalah harus kita tautkan atau kita integrasikan ke dalam SIM-PKB ya. Harus kita integrasikan dulu ke dalam akun SIM-PKB. Nanti kita masuk ke SIM-PKB, maka bisa tinggal klik akun Belajar ID-nya, maka otomatis masuk ya. Nah, kalau kita pakai akun SIM-PKB sendiri juga bisa ya, tapi kadang-kala kita suka lupa di akun ini ya, mengingat nomor-nomor ini ketimbang kayak akun Belajar ID. Tapi sekali lagi harus ditautkan terlebih dahulu ya. Baik, dan mengenai aplikasi SIM-PKB ini, integrasi dengan Belajar ID-nya itu paling lambat harus sudah ditautkan pada tanggal 12 Maret tahun 2022 ini ya, kurang lebih
2 minggu lagi ya kurang lebih ya teman-teman. Ya mohon diperhatikan dalam hal ini ya. Baik, selanjutnya teman-teman. Nah, ini ada aplikasi Sibajakah, sistem belajar jarak jauh. Kalau kita menyangka Sibajakah itu adalah kayu atau pohon ya yang berfungsi menyembuhkan kanker ya, tapi istilah Sibajakah ini diadopsi juga oleh Dinas Pendidikan dengan membuat satu sistem pembelajaran jarak jauh yang dinamakan Sibajakah, sistem belajar jarak jauh Kalimantan Tengah. Apakah teman-teman sudah tahu dan menggunakannya? Ya silahkan dieksplor ya. Nah, untuk loginnya kita bisa menggunakan akun belajar ID. Nah, di dalam Sibajakah ini ada berbagai fitur yang mendukung ya, seperti bahan ajar, ruang kelas, dan juga konten-konten yang berkenaan dengan referensi untuk pembelajaran di sekolah. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan atau menyampaikan informasi ini. Demikian, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jaga prokes ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu.